Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komangke Finandita Kusumadewi dengan NIM 2215091044. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kenaikan suhu udara yang kian menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Pertama-tama, pentingnya untuk kita memahami apa yang dimaksud dengan kenaikan suhu udara. Jadi, kenaikan suhu udara itu adalah peningkatan temperatur rata-rata yang terjadi di suatu wilayah tertentu atau bahkan secara global dalam periode waktu tertentu. Fenomena ini sangat erat kaitannya dengan pemanasan global yang dipicu oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida berperan besar dalam proses ini. Ketika gas-gas ini terkumpul di atmosfer, mereka menciptakan lapisan yang menahan panas dari matahari dan memperlambat pelepasannya kembali ke luar angkasa. Akibatnya, suhu bumi akan terus meningkat. Lalu, sebagian besar gas rumah kaca ini dihasilkan dari aktivitas manusia yang secara intensif dilakukan, khususnya dalam dua bentuk utama, yaitu yang pertama pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil untuk keperluan transportasi, pembangkit listrik, dan berbagai industri yang menghasilkan emisi karbon dioksida yang sangat besar. Hal ini menambah konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Lalu yang kedua, deforestasi atau penebangan hutan secara besar-besaran, yang juga ikut mengambil peran dalam peningkatan pemanasan global di bumi. Yang di mana hutan itu memiliki peran penting sebagai penyerap karbon alami. Ketika pohon-pohon ditebang, karbon dioksida yang sebelumnya tersimpan dalam jaringan pohon dilepaskan ke atmosfer lagi dan memperburuk efek rumah kaca dan mempercepat pemanasan global. Lalu, kenaikan suhu udara ini memberikan dampak yang besar baik pada lingkungan maupun kehidupan manusia. Pada lingkungan, perubahan pola hujan akibat suhu yang lebih panas memicu bencana alam seperti banjir di beberapa wilayah dan kekeringan di wilayah lainnya. Kondisi ini berdampak pada kerusakan tanaman serta penurunan ketersediaan air dan peningkatan risiko kebakaran hutan. Suhu laut yang meningkat juga membawa dampak besar. Kondisi ini memperkuat badai yang semakin destruktif bagi wilayah pesisir, serta menyebabkan pemutihan terumbu karang yang merupakan ekosistem penting bagi banyak spesies laut. Pemutihan ini mengancam kelangsungan rantai makanan laut dan keberagaman spesies yang hidup di dalamnya. Lalu, secara ekonomi, dampak dari kenaikan suhu udara tidak kalah besar. Di sektor pertanian, produktivitas menurun karena tanaman mengalami kesulitan untuk bertahan dalam kondisi yang semakin panas, rentan terhadap banjir atau kekeringan. Serta hal ini berdampak langsung pada pendapatan petani dan menyebabkan kenaikan harga pangan bagi konsumen. Untuk di sektor pariwisata, khususnya di daerah pesisir dan alam, juga terganggu akibat dari cuaca ekstrim dan kerusakan lingkungan yang mengurangi minat wisatawan. Selain itu, di industri yang bergantung pada sumber daya alam seperti perikanan dan kehutanan mengalami kerugian karena kerusakan ekosistem mengganggu siklus alami yang menjadi landasan bagi keberlangsungan industrinya. Kenaikan suhu juga membawa dampak pada kesehatan masyarakat dengan penyebaran penyakit yang semakin meluas. Sebagai contoh yaitu nyamuk penyebar penyakit seperti malaria dan demam berdarah dapat hidup di area yang lebih luas akibat perubahan suhu yang meningkatkan risiko penyebaran penyakit tersebut. Lalu, sebagai langkah untuk mengatasi masalah yang kompleks ini, terdapat berbagai solusi yang dapat diupayakan. Eh, Beberapa solusi tersebut, yang pertama yaitu transisi ke energi terbarukan. Transisi menuju energi terbarukan merupakan langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidroelektrik,
menawarkan sumber daya yang bersih, tidak terbatas, dan jauh lebih ramah lingkungan. Dengan memperluas penggunaan teknologi seperti panel surya, turbin angin, dan pembangkit listrik tenaga air, kita dapat meminimalkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh energi konvensional. Implementasi energi terbarukan ini juga dapat membuka lapangan kerja baru dan mempercepat transisi ke ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan seiring dengan berkembangnya industri teknologi bersih. Lalu, yang kedua ada pengelolaan dan restorasi hutan. Pengelolaan dan restorasi hutan adalah upaya penting lainnya yang dapat membantu menjaga keseimbangan iklim global. Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Dengan melakukan reboisasi dan penghijauan di daerah-daerah kritis, terutama di kota-kota besar, eh, ini dapat mengurangi efek pulau panas yang sering menyebabkan kenaikan suhu lokal. Penghijauan ini tidak hanya meningkatkan penyerapan CO2, tetapi juga membantu menjaga keanekaragaman hayati dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Peran hutan kota dalam menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk sangat penting untuk kualitas hidup masyarakat perkotaan yang semakin terpapar dampak perubahan iklim. Lalu, yang ketiga ada inovasi teknologi hijau. Inovasi dalam teknologi hijau juga memainkan peran penting dalam upaya mitigasi pemanasan global. Inovasi seperti kendaraan listrik, bangunan berkelanjutan, dan sistem transportasi ramah lingkungan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Kendaraan listrik misalnya menghilangkan emisi yang berasal dari bahan bakar minyak dan mengurangi polusi udara di kota-kota besar. Pembangunan gedung dengan teknologi yang hemat energi dan bahan bangunan yang ramah lingkungan juga dapat menekan jejak karbon di sektor properti. Sementara itu, sistem transportasi publik yang lebih efisien dan ramah lingkungan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menekan tingkat polusi udara. Dengan mendukung penelitian dan pengembangan teknologi hijau, kita bisa mempercepat penerapan inovasi ini untuk kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, selain langkah-langkah teknis tersebut, meningkatkan kesadaran dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan lingkungan sangat penting dalam melibatkan masyarakat dalam upaya melawan pemanasan global. Masyarakat perlu memahami dampak dari perubahan iklim serta langkah-langkah sederhana yang bisa diambil untuk mengurangi jejak karbon. Seperti contohnya yaitu menghemat energi, mengurangi limbah plastik, dan menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan. Program pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah dan kampanye kesadaran di komunitas dapat membantu masyarakat memahami pentingnya menjaga lingkungan serta peran individu dalam melindungi bumi. Dengan pendidikan yang baik, diharapkan akan muncul generasi yang lebih peduli pada lingkungan serta memiliki kesadaran tinggi dalam mengambil langkah-langkah positif untuk menjaga keseimbangan alam. Baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.